Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas bab 7 tentang teori relativitas khusus. Bagian yang pertama adalah percobaan Michelson-Morley. Pada percobaan ini menghasilkan dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah hipotesis tentang medium yang disebut ether adalah tidak ada. Kesimpulan yang kedua pada percobaan Michelson-Morley ini yang kedua adalah kecepatan cahaya sama dalam segala arah, tidak tergantung dari gerak bumi. Jadi ini adalah kesimpulan dari hasil percobaan Michelson-Morley. Kemudian sub yang kedua adalah postulat Einstein. Di sini juga menghasilkan dua kesimpulan. Jadi pada postulat Einstein ini mempunyai dua kesimpulan. Yang pertama, semua hukum fisika berlaku sama untuk semua kerangka acuan yang inersia. Ini postulat yang pertama. Postulat yang kedua adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk setiap pengamat. Jadi di sini postulat Einstein ada dua. Ini yang pertama, bahwa semua hukum fisika berlaku sama untuk semua kerangka acuan yang inersia. Postulat yang kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk setiap pengamat. Rumusan pada postulat Einstein ini adalah, rumusannya Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2 dibagi 1 ditambah Pi1 kali Pi2 dibagi C kuadrat. Ini adalah rumusan berkaitan dengan postulat Einstein. Sedangkan notasinya, ini notasinya, jadi Pi1 adalah notasi untuk kecepatan benda pertama terhadap tanah. Jadi Pi1 kecepatan benda pertama terhadap tanah, satuannya meter per sekon. Pi2 adalah kecepatan benda kedua terhadap benda pertama, satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan Pi adalah kecepatan benda kedua terhadap tanah, satuannya meter per sekon. Sedangkan C adalah kecepatan cahaya. C kecepatan cahaya ketetapannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi ini adalah notasi dari postulat Einstein. Sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Sebuah piring terbang bergerak ke arah A dengan laju 0,8 C terhadap bumi. Dari piring terbang ditembakkan rudal ke arah X dengan laju 0,6 C. Pertanyaannya adalah, tentukan laju rudal bila diukur oleh pengamat di bumi. Maka berdasarkan soal ini, maka data yang diketahui, ingat
P1 adalah notasi dari kecepatan benda pertama terhadap tanah. Jadi diketahui P1-nya adalah 0,8 C. Jadi ini piring terbang bergerak ke arah A dengan laju 0,8 C terhadap bumi. Jadi P1 adalah kecepatan benda pertama terhadap bumi. Kemudian data berikutnya, nih, P2 sama dengan 0,6 C. Datanya dari sini. Dari piring terbang ditembakkan rudal ke arah X dengan laju 0,6 C. P2 adalah notasi kecepatan benda kedua terhadap benda pertama. Rudal ini ditembakkan pada dalam piring terbang. Sekali lagi ini, coba dari piring terbang ditembakkan rudal. Jadi rudal ini ditembakkan dari piring terbang. Piring terbang adalah kecepatan benda pertama. Maka rudal ini adalah kecepatan benda kedua terhadap benda pertama. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah laju rudal bila diukur oleh pengamat di bumi. Rudal adalah P2. Rudal adalah benda kedua. Benda kedua terhadap tanah maka disebut dengan P. Jadi kan di sini tentukan laju rudal bila diukur oleh pengamat di bumi. Sedangkan rudal adalah benda kedua. Benda kedua terhadap bumi. Benda kedua terhadap benda pertama adalah yang ini, yaitu rudal terhadap ini. Jadi P2 adalah besarannya 0,6 C. Jadi P2 adalah benda kedua terhadap benda pertama. Sedangkan yang ini, yang P adalah benda kedua terhadap bumi. Jadi rudal adalah benda kedua tapi terhadap bumi, maka disebut dengan P. Kita jawab. Maka rumusannya, nih, rumusannya P sama dengan P1 ditambah P2 dibagi 1 ditambah P1 kali P2 dibagi C kuadrat. Maka dari data yang diketahui, kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Diketahui P1-nya 0,8 C, P2-nya 0,6 C, ini P1 0,8 C, P2 adalah 0,6 C. Lantas langkah berikutnya, ini dijumlahkan 0,8 C ditambah 0,6 C sama dengan 1,4 C. Lantas 0,8 C kali 0,6 C sama dengan 0,48 C kuadrat. Maka di 0,8 kali 0,6 sama dengan 0,48 C kali C sama dengan C kuadrat. Maka langkah berikutnya adalah di sini C kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 1. 1 dikalikan 0,48 sama dengan 0,48. Lantas langkah berikutnya, ini dijumlahkan 1 ditambah 0,48 hasilnya adalah 1,48. Sehingga 1,4 C dibagi 1,48 hasilnya adalah 0,946 C. Jadi C-nya boleh dalam bentuk variabel, boleh juga dirubah ke dalam bentuk angka. Jadi misalkan dalam pilihan ganda 0,946 C nggak ada, ya kemungkinan yang C-nya ini dirubah dalam bentuk ketetapan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Maka 0,946 dikali C-nya diganti dengan 3 kali 10 pangkat 8. Demikian pembahasan materi mengenai postulat Einstein. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.